Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, kita dengarkan dibacain berita. Untuk berita yang akan dibacakan, kita silahkan pada Bung Kameramen. Silahkan Bung. Siap Bung Alfian. Kali ini kita membacakan berita dari republika.co.id. Judulnya, Hakim putuskan Habib Bahar tidak terbukti bohong soal Habib Rizik dan kilometer 50. Masuk ke dalam beritanya. Republika.co.id, Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan terdakwa Habib Bahar bin Smith tidak terbukti melakukan kebohongan seperti dakwaan JPU. Habib Bahar dinilai hanya menyebarkan berita yang tidak pasti saat ceramah di Marga Asih, Kabupaten Bandung pada Desember 2021 dan berpotensi menyebabkan keonaran. JPU mendakwa Habib Bahar dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 47 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dakwaan itu terkait ceramah yang disampaikannya ke jamaah. Saat itu Habib Bahar mengungkapkan Habib Rizik Syihab ditangkap dan dipenjara karena menyelenggarakan Maulid Nabi. Ia juga mengatakan 6 anggota Laskar FPI pada peristiwa kilometer 50 di Jakarta Cikampek dibantai, dibunuh, disiksa, dan dicabut kukunya. Gimana Bung Alfian, respon awal untuk berita ini? Ya, vonis yang diberikan 6 bulan 15 hari. Itu bertanda bahwa apa yang diargumenkan oleh pihak penasihat hukum atau pengacara dari Habib Bahar menjadi pengetahuan buat kita bahwa ternyata itu sangat kentara proses dipaksakan gitu ya. Dan ini juga mungkin menjadi catatan buat kita dan kepada Habib Bahar yang kita cintai karena Allah, agar antum sehat selalu. Amin. Dan siap untuk selalu membimbing umat, siap juga untuk belajar menjadi pemimpin yang mempunyai kemampuan secara lahir batin dan segala kemampuan-kemampuan yang disyaratkan kepada seorang pemimpin umat Islam. Jadi itu respon awal saya. Habib Bahar semestinya langsung pulang karena dia sudah selesai dan kelihatan ini juga masih ditahan-tahan dengan alasan-alasan yang menurut saya juga dibuat-buat. Begitu Bung Kameramen. Oke, lanjutan beritanya Bung Alfian. Habib Bahar mengungkapkan putusan majelis hakim itu akan membangkitkan lagi kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Putusan ini menjadi awal bangkitnya lagi kepercayaan masyarakat Indonesia bahwa masih ada keadilan di Indonesia, katanya. Sementara itu, JPU menyatakan akan pikir-pikir dulu. Jaksa memiliki waktu 7 hari untuk memutuskan banding atau menerima putusan hakim tersebut. Untuk beritanya cukup sampai di situ, Bung Alfian. Saya mau merespon sedikit nih, Bung Alfian. Ya, lanjut. Semakin hari semakin banyak ulama dikriminalisasi, dituduh sebagai intoleran, radikal. Apakah betul itu, Bung Alfian? Atau itu cara musuh Islam untuk menjatuhkan marwah Islam, Bung Alfian? Subhanallah. Bung Kameramen Junior keren dengan responnya. Kita akan coba jawab. Dan pemirsa, kasus Habib Bahar adalah cerminan perilaku penjajah kepada para ulama pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan. Dan ini merupakan sebuah perilaku yang pernah muncul tahun 1962, 63, 64, di mana orang-orang yang berhaluan komunisme PKI juga memperlakukan begitu kepada para ulama. Sesungguhnya di tahun-tahun ini, sejak 2014 sampai hari ini, apakah faham komunisme telah menjadi begitu melekat kuat? Dan tentu jawabannya perlu didalami dengan lebih serius, lebih analisis, lebih jernih. Nah, yang berhubungan dengan perilaku kepada para ulama, ini arti para ulama harus semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan menguasai literatur utama Al-Quran dan tafsiran-tafsiran menurut para ulama-ulama yang ahli. Yang kedua, untuk menghadapi situasi-situasi berikutnya,
pilihannya adalah terus melakukan kegiatan pendidikan, kegiatan penyadaran, kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang bisa membuat umat Islam mempunyai kekuatan yang kuat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Hendaklah engkau bersiap berperang di jalan Allah dengan barisan yang teratur rapi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang seperti itu. Nah, pemirsa yang berbahagia, yang berhubungan dengan Islamofobia, yang berhubungan dengan kerja-kerja negatif untuk mencemarkan perjuangan umat Islam dan citra Islam, semua tidak akan ada kecuali ujungnya adalah kebangkitan Islam. Ujungnya adalah haibatul Islam. Ujungnya adalah izzul Islam wal muslimin. Lalu bagaimana tentang ulama-ulama, dan ternyata terus berjalan sejak tahun 1998 sampai hari ini. Perilaku membuli, perilaku menistakan, bukan hanya sosok ulamanya, bahkan Qur'annya pun sekalian, bahkan hadisnya pun, bahkan Rasulnya pun. Maka untuk itu umat Islam yang mengikuti dan menyimak dengan adanya acara dibacain berita oleh Ustadz Alfian Tanjung Channel, mari kita sama-sama terus mengedukasi anak-anak kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita, agar mereka tidak melakukan sesuatu yang membuat kita semakin lemah di hadapan musuh. Kita akan terus bergerak, kita akan terus berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan pastinya kita akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk kebaikan, untuk perbaikan, untuk kemanfaatan dan kebermaknaan buat masyarakat. Inilah yang dilakukan atau yang disampaikan dalam acara dibacain berita. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga banyak kabar, banyak kesadaran, banyak informasi yang tetap harus diperkaya oleh saya sebagai narasumber, dan juga untuk menjadi bagian bagi kita semua yang akan menjadi pelaku-pelaku sejarah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.